Zhou Mingjun dan yang lainnya sebenarnya merasa bahwa mereka memiliki hubungan yang samar dengan Sungai Huangquan. Sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dilihat dengan jelas menjadi samar-samar saat ini. Luar biasa, gumam semua orang memandang leluhur Wan Guming dengan heran, dan pada saat yang sama menunjukkan rasa iri yang mendalam. Tampaknya Kaisar Yuming masih menghargai leluhur-leluhur Wan Guming saat itu, dan bahkan memberitahunya rahasia seperti itu. Setidaknya banyak orang kuat yang hadir belum pernah menerima bimbingan seperti itu dari Kaisar Yuming. Merasakan perubahan pada setiap orang, Kaisar Yan Po juga mengubah warnanya. Dia memejamkan mata dan segera mencoba mengikuti metode Wan Gumingsu. Gumpalan kekuatan aturan perlahan menghilang di sepanjang tubuh Kaisar Yan Po kali ini. Dia tidak mencoba memahami kekuatan Sungai Huangquan seperti biasanya, tetapi menggunakan aturannya sendiri untuk mencoba berinteraksi dengan Sungai Huangquan. Lambat laun, Sungai Huangquan, yang awalnya mengandung energi yin yang tak ada habisnya, menjadi seperti sungai yang keruh, dan lambat laun menjadi jelas bagi persepsi Kaisar Yan Po. Pemahaman yang tidak bisa dijelaskan mulai muncul di benak Kaisar Yan Po. Dan ketika Kaisar Yan Po mencoba menggunakan kekuatan aturannya sendiri untuk terhubung dengan Sungai Huangquan. Seluruh Sungai Huangquan sebenarnya sedikit bergetar, dan anak sungai mengalir keluar darinya, perlahan mengalir menuju Kaisar Yan Po, dan terhubung dengan aturan jalan Kaisar Yan Po. Anak sungai. Sebenarnya ada anak sungai di Sungai Mata Air Kuning yang diintegrasikan ke dalam aturan Kaisar Yan Po, membentuk lingkaran tertutup yang sempurna. Ini, gumam Kaisar Yan Po membuka matanya karena tidak percaya. Dia mengulurkan tangannya, anak sungai ini mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya, dan rasanya seperti digerakkan oleh sebuah lengan. Terlebih lagi, ketika ia menyentuh anak Sungai Huangquan dengan tangannya, pemandangan terbakar oleh air Sungai Huangquan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya tidak muncul. Telapak tangannya seolah menyentuh tempat yang lembab dan hangat, yang sangat nyaman. Ini. Gumam Kaisar Yan Po sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sejak Kaisar Yuming pergi, dia telah berpikir untuk mengendalikan Sungai Mata Air Kuning sepanjang waktu selama beberapa tahun ini. Tetapi tidak peduli bagaimana perasaannya terhadap Sungai Mata Air Kuning, dia tidak pernah bisa menyentuh air Sungai Mata Air Kuning. Tapi sekarang, ketika dia mengubah metodenya, dia benar-benar membuka anak sungai di Sungai Huangquan dalam sekejap, dan anak sungai ini bisa diaktifkan karena keterkejutannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Salah, ternyata persepsi saya sebelumnya selama ini salah. Pikir Kaisar Yan Po mengangkat kepalanya dan bergumam. Bagaimanapun, Sungai Mata Air Kuning ini adalah harta karun tertinggi Kaisar. Saya selalu ingin mengendalikannya melalui pencerahan. Ini sama saja dengan terus-menerus berjuang melawan Sungai Mata Air Kuning ini. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, bagaimana bisa saya menolak Sungai Huangquan ini? Makanya tidak pernah terkendali. Tetapi jika saya menggunakan pemahaman saya sendiri untuk menyelaraskan dan menyerah pada Sungai Huangquan, atau mengambil inisiatif untuk melepaskan sikap saya dan melakukan kontak, Sungai Huangquan secara alami tidak akan memusuhi saya. Hanya integrasi seperti itu yang mungkin terjadi. Salah, ternyata selama ini aku salah. Sebenarnya, mengendalikan Sungai Huangquan itu sangat sederhana. Gumam Kaisar Yan Po sedih sekaligus bahagia. Sayangnya, segala kerja keras dan usahanya selama bertahun-tahun justru hanya membuang-buang waktu. Untungnya, ia akhirnya menemukan jalan yang benar. Meskipun dia baru membuka anak sungai di Sungai Huangquan sekarang, karena dia dapat membuka anak sungai, jika diberikan waktu, dia mungkin dapat mengendalikan seluruh Sungai Huangquan. Pada saat itu, dialah yang akan bangkit di dunia bawah sekarang. Pada saat ini, kegembiraan batin Kaisar Yan Po belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengikuti anak sungai ini hingga mendekati seluruh Sungai Huangquan. Benar saja, Sungai Huangquan yang semula sangat menjijikkan dan penuh permusuhan terhadapnya, tidak lagi memiliki daya tolak yang kuat. Meski masih tak terkendali, setidaknya itu tidak lagi menjijikkan. Jika diberi waktu, saya akan mampu sepenuhnya mengendalikan Sungai Huangquan ini. Gumam Kaisar Yan Po gemetaran. Di sampingnya,
Lord Zhou Yuming dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa dijelaskan saat melihat pemandangan ini. Haha, Xiao Yanzi benar-benar kuat. Dia telah menguasai sedikit kekuatan Sungai Huangquan dengan begitu cepat. Saudaraku, kita tidak boleh ketinggalan. Ayo, pelajari kekuatan Sungai Huangquan dan berusahalah memasuki alam Kaisar Agung sesegera mungkin. Ucap leluhur Wan Guming tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, dan pada saat yang sama terbang menuju Sungai Huangquan. Melihat hal tersebut, Zhou Yumingjun dan yang lainnya buru-buru mengandalkan pemahaman mereka tentang Sungai Huangquan untuk lebih dekat dengan Sungai Huangquan. Untuk suatu waktu, ratusan orang bersaing satu sama lain, dan rasanya seperti ribuan layar bersaing satu sama lain. Murid Kaisar Yanpo menyusut, cahaya dingin melintas di matanya, dia ragu-ragu sejenak, dan mendengus dingin di dalam hatinya, aku hanya ingin kalian menyadarinya sejenak, dan kemudian menghadapinya setelah aku sepenuhnya mengendalikan Sungai Huangquan ini. Dengan pemikiran ini di benaknya, Kaisar Yanpo dengan cepat mendekati Sungai Huangquan, tubuhnya benar-benar telah bersentuhan dengan sifat sebenarnya dari Sungai Huangquan, dan dia dengan cepat menjadi tercerahkan. Dengan anak sungai ini sebagai pendukungnya, Sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dia pahami menjadi jelas sekarang. Kaisar Yanpo merasa tidak akan lama lagi dia bisa memahami anak sungai kedua atau bahkan ketiga. Tuan Muda Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Yanpo mendapat pencerahan begitu cepat. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi jika Sungai Huangquan benar-benar membuatnya menyadarinya? Ucap Wan Gumingzu berkata dengan panik. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata santainya berdasarkan rumusan kaisar dan wawasannya sendiri akan memiliki pengaruh yang begitu besar. Tidak masalah, ucap Qin Chen melirik Kaisar Yuming, apakah kamu tidak merasakan perubahan pada Kaisar Yuming? Perubahan pada Kaisar, ucap semua orang menoleh dan terkejut saat melihatnya. Pada saat ini, sebenarnya ada aura dunia bawah tak kasat mata yang mengalir di sekitar Kaisar Yuming. Aura ini sangat halus sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya untuk sementara waktu kecuali Qin Chen dengan sengaja mengingatkannya. Apa yang terjadi? Ucap Wan Gumingzu berkata dengan terkejut. Qin Chen terkekeh dan berkata, apakah menurutmu Kaisar Yuming mengajarimu formula dan jiwa dewa hanya untuk membawamu lebih dekat ke Sungai Huangquan? Apa maksudnya? Ucap Wan Gumingzu terkejut. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ketika Anda menggunakan apa yang dia ajarkan kepada Anda untuk memahami Sungai Huangquan, Kaisar Yuming sebenarnya telah mulai bergabung dengan Sungai Huangquan melalui nafas jiwa dewa di tubuh Anda. Sedangkan untuk dunia luar, alasan mengapa Kaisar Yanpo dan yang lainnya bisa menyadari kekuatan Huangquan begitu cepat bukan karena ucapan santaimu sebelumnya, tapi karena Kaisar Yuming telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Yuming? Benar begitu bukan? Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming sambil tersenyum. Cahaya terang melintas di mata Kaisar Yuming, lalu dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan naif, tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Nak Qin Chen. Hehe, aku memang menyatu dengan Sungai Huangquan. Hehehe, begitu dia selesai berbicara, aura di tubuh Kaisar Yuming benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura Kaisar yang menakutkan langsung menyebar dari Kaisar Yuming dan muncul di dunia kekacauan ini, menyebabkan fluktuasi yang hebat. Kaisar Simei dan yang lainnya mundur satu demi satu di bawah aura ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Nafas yang sangat mengerikan. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat seorang pria kuat yang tak tertandingi, yang berada di era kuno dunia bawah, menguasai dunia, dan duduk di satu tempat, sosok yang tak tertandingi. Yah, tubuh Raja Hantu Senming ini benar-benar sampah, itu membatasi kultivasi saya. Ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dan memandang Qin Chen, Nak Qin Chen, saya hanya membebaskan sebagian dari kultivasi saya. Jika saya bisa memperjelas hal ini, begitu saya kembali ke Sungai Huangquan, saya dapat menggunakan kekuatan Sungai Huangquan untuk mengkondensasi kembali tubuh fisik Kaisar, hanya dengan begitu saya dapat benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncak saya sebelumnya. Kalau begitu, apakah kamu siap? Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming.
Tentu saja saya siap. Saya dapat mengambil tindakan kapan saja. Jangan khawatir, di sini, di Sungai Huangquan, saya jamin Kaisar Yanpo tidak akan dapat mengirimkan pesan apapun. Saat Kaisar Wu Yueming dan yang lain mendapat kabar, saya pasti telah pulih sepenuhnya. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan percaya diri. Oh, mata Qin Chen berbinar dan dia tertawa, kalau begitu, semua orang mematuhi perintah. Begitu dia selesai berbicara, nada suara Qin Chen tiba-tiba menjadi berat, dan aura yang mendominasi dan agung langsung keluar darinya, menatap dingin ke semua orang yang hadir. Kaisar Simei dan yang lainnya terkejut dan memandang Qin Chen. Setelah beberapa saat, saya akan melepaskan semua orang dari dunia kekacauan. Saat mereka keluar, satu-satunya target adalah Kaisar Yanpo. Ya, baiklah Tuan Chen. Ucap semua orang merespons. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Yanpo telah bisa duduk di Gunung Huangquan begitu lama. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Selain itu, orang ini telah berada di Gunung Huangquan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apa metode yang bisa dia gunakan, bahkan jika Kaisar Yuming ada di sini, semuanya tidak boleh ceroboh. Ya Tuan Chen, ucap semua orang tampak serius. Qin Chen memandang Kaisar Simei, tugasmu adalah menggunakan teknik pesona pada Kaisar Yanpo terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Setelah melakukan ini, bekerja sama dengan leluhur Wan Guming untuk mengendalikan Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya. Kaisar Simei tampak serius, mengangguk sedikit, dan tiba-tiba merasa sangat tertekan. Makna Qin Chen sangat jelas. Tuan Zhou Yuming dan yang lainnya berada di bawah komando Kaisar Yuming, dan mereka mungkin tidak benar-benar menyerah kepada Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Setelah pertempuran ini berhasil, mereka mungkin menjadi kekuatan yang efektif untuk pihak mereka sendiri, jadi yang terbaik adalah mengendalikannya. Tentu saja, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda tidak perlu khawatir dan bunuh saja. Ucap Qin Chen mengingatkan lagi. Jika Anda bisa menangkapnya hidup-hidup, yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak bisa, lebih baik fokus pada diri sendiri. Jangan khawatir, Nak Qin Chen. Begitu Kaisar ini keluar, mereka pasti akan menyerah. Ucap Kaisar Yuming dengan percaya diri. Qin Chen meliriknya dan tidak berkata apa-apa.